Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mungkin akan lebih banyak membahas tentang masalah diagnosis klinis ya kembali, karena tentunya banyak juga pertanyaan teman-teman yang ingin dibahas terkait dengan diagnosis klinis nih. Namun saya ingatkan sekali lagi, apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali datang di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, silahkan membantu diri teman-teman dengan informasi dari berbagai macam video yang ada di playlist saya terkait dengan gangguan cemas, depresi, terutama psikosomatik. Namun juga jangan sampai berhenti di situ saja ya. Jadi kalau sudah memahami masalah yang dialaminya, maka kalau misalnya masih bisa membantu diri sendiri silakan. Tapi kalau misalnya sudah tidak mampu, silakan datang ke profesional di bidang kesehatan jiwa, baik psikolog ataupun dokter jiwa ya atau psikiater. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang masalah yang berkaitan dengan fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial ya, sekarang disebutnya social anxiety disorder ya. Dulu namanya fobia sosial. Nah, kalau di dalam bahasa umumnya tuh kayak apa, Dok? Bahasa umumnya disebut sebagai demam panggung. Nah, namun kita harus melihat dulu nih apakah betul kondisinya tuh seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang yang mengalami fobia sosial itu kebanyakan dari mereka itu sangat susah ya berada pada keadaan di mana dia menjadi pusat perhatian. Jadi misalnya nih, dia kalau presentasi tuh bakalan bergetar suaranya. Kemudian dia bisa shaking ya atau gemeteran seperti itu. Kemudian ada perasaan seperti pengen muntah ya, berdebar-debar jelas seperti demikian. Dan itu hanya dipicu kalau kondisinya berada pada situasi di mana dia menjadi pusat perhatian. Nah, kalau misalnya orang yang mengalami seperti ini, maka dia akan sulit untuk berada di lingkungan yang luas dan menjadi pusat perhatian. Misalnya dia presentasi, di panggung, misalnya dia harus memberikan sambutan, atau di acara keluarga di mana dia harus memberikan sepatah dua patah kata misalnya. Maka buat dia itu menjadi beban. Dan itu terjadi biasanya juga kekhawatiran dan kecemasannya tersebut beberapa hari sebelumnya, bahkan bisa berminggu-minggu sebelumnya, seperti apa yang dialami oleh pasien-pasien saya. Lalu kondisi yang berkaitan dengan fobia sosial juga bisa dikaitkan dengan ketika dia berhadapan dengan orang lain yang lebih tinggi derajatnya. Itu bisa terjadi misalnya keponakan dengan pamannya, dengan bibinya, atau misalnya yang paling umum itu adalah anak buah dengan atasannya ya, dengan bosnya misalnya. Jadi mereka tuh biasanya kalau dipanggil untuk rapat walaupun cuma berdua doang, itu akan merasakan sepertinya kecemasan yang luar biasa karena merasa akan dinilai, akan berada pada kondisi diperhatikan gitu. Dan ini sangat-sangat tidak nyaman buat orang yang mengalami fobia sosial. Bahkan kalau misalnya teman-teman di tempat les misalnya harus belajar speaking ya atau belajar berbicara di depan umum, juga itu menjadi kesulitan tersendiri buat orang yang mengalami fobia sosial. Nah, kalau ditanya apa yang membuat orang bisa mengalami hal tersebut ya, banyak sebabnya, yaitu salah satunya adalah pengalaman traumatik masa kecil dipermalukan di depan umum atau tidak diberikan kesempatan berbicara dengan orang tua atau mempunyai orang tua yang sangat dominan ya, otoriter seperti itu. Jadi membuat anaknya mengalami ketakutan dalam mengungkapkan atau berada pada kondisi di mana dia menjadi pusat perhatian orang. Nah, kondisi tersebut biasanya sudah berlangsung lama ya. Ketika didiagnosis biasanya sudah lebih dari 6 bulan, si pasien sendiri sudah mengalami banyak masalah berkaitan dengan kondisi fobia sosialnya dan seringkali berpindah-pindah pekerjaan yang mungkin sekiranya buat dia itu cocok ya. Walaupun kalau dia sudah ketemu pekerjaan yang cocok, dia nggak mau pindah. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang menghindari dia dari ketemu orang lain. Maka daripada itu biasanya kondisi fobia sosial itu tidak serta-merta akan datang ke dokter karena dia bisa hindari.
Ya, walaupun kita tahu sekarang ini agak sulit. Misalnya mahasiswa juga kan harus berada di dalam presentasi, ketemu dosen, kemudian juga pekerja juga harus presentasi, ketemu atasan. Buat dia akan sangat sulit sekali mengalami kondisi seperti ini ya. Kalau misalnya dia jadi atasan, karyawannya misalnya dia punya usaha sendiri pun dia nggak berani gitu ketemu sama karyawannya. Padahal mungkin bawahannya gitu. Kalau beramai-ramai, kalau sendiri itu bisa. Makanya kenapa tadi saya bilang, orang mungkin tidak menyadarinya kalau dia mengalami masalah fobia sosial. Biasanya pengobatan fobia sosial ini memang mirip dengan gangguan kecemasan yang lain, yaitu dengan menggunakan antidepresan maupun anti cemas. Namun, untuk kasus-kasus tertentu biasanya saya tidak menggunakan obat antidepresan dalam jangka panjang, tetapi lebih sifatnya sesuai dengan event atau sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Kalau misalnya dia mau tampil, baru diberikan pengobatan. Kalau misalnya dia seminggu sebelumnya udah merasa cemas, maka diberikan pengobatan seminggu sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu dia tampil lebih baik dan lebih percaya diri sambil melatih. Karena kalau dari berbagai pengalaman di dalam praktek, penggunaan antidepresan yang lama nggak terlalu kelihatan ada dampaknya. Kecuali orang tersebut mengalami komorbid atau berbarengan dengan masalah gangguan yang lain, misalnya depresi atau gangguan kecemasan yang lain. Tapi kalau spesifik hanya fobia sosial, memang tidak terlalu dominan ya, mempunyai perbaikan kalau diberikan pengobatan yang berkaitan dengan antidepresan dalam jangka panjang. Nah, salah satu cara melatih ya, kebanyakan orang seringkali melihat bahwa kalau misalnya pengobatan itu kan belum tentu semua orang bisa, Dok. Bagaimana kalau misalnya non-obat? Non-obatnya sebenarnya memang kalau dilihat dari berbagai teori itu adalah dengan menggunakan teknik desensitisasi. Jadi desensitisasi itu adalah si orang tersebut dipaparkan ya pada kondisi yang dia khawatirkan atau dia takutkan atau dia cemaskan. Sama sebenarnya prinsipnya dengan terapi untuk fobia spesifik ya. Misalnya dia takut terhadap lift atau takut berada di ruangan tertutup. Sebenarnya mirip kalau untuk non-obatnya, yaitu dengan menggunakan teknik desensitisasi. Namun sayangnya pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti ini seringkali menghindari. Jadi dia nggak mau melatih. Padahal kalau kita melihat sistem saraf pusat kita yang berkaitan dengan rasa takut, yaitu amigdala, semakin sering dilatih, semakin sering dipaparkan, maka akan semakin baik hasilnya. Jadi jangan lupa untuk tetap melatih diri selain daripada makan obat. Jika Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut, mungkin bisa datang ke dokter jiwa atau psikolog terdekat terkait dengan masalah gangguan ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan nantikan video-video berkaitan dengan diagnosis klinis ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman untuk bisa mengenali masalah yang terjadi pada teman-teman. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga supaya tetap semangat dan tetap bekerja serta berkualitas hidup yang baik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.